Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zakaria Sidik. Nah guys, ini kebetulan di kolom komentar itu tuh banyak banget ya yang nanyain tentang gulma. Kenapa kok di pertanian Jepang itu tuh bersih banget gitu, nggak ada gulmanya. Nah, ini aku udah ada di kebun kubis. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di lapangan ini memang benar-benar bersih ya. Yaudah yuk kita sambil jalan-jalan ya, ngobrolnya sambil jalan-jalan ke sana. Yuk. Iya, jadi kayak gini guys. Memang kebun di pertanian Jepang itu tuh mayoritas bersih-bersih ya dari gulma. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga yang kotor ada. Nah ini kebetulan punya bos saya ini memang benar-benar bersih. Lah terus gimana sih kok kebunnya ini nih bisa bersih, itu caranya gimana? Nah jawabannya adalah dibersihkan teman-teman. Ya dibersihkan. Ada beberapa cara untuk membersihkannya teman-teman ya. Di antaranya kalau di pematang yang kayak gini nih, nah ya ini pematang kebun kayak gini, biasanya bos aku nyemprot ya, disemprot ya pakai herbisida. Mau pakai herbisida kontak apa sistemik gitu. Kalau misalnya rumputnya banyak banget, biasanya pakai yang sistemik ya, sejenis Roundup kayak gitulah. Kalau misalnya nggak terlalu banyak, terus jenis rumputnya itu yang berdaun lebar, bisa pakai apa kontak ya, kayak Gramoxone lah kalau di Indonesia kira-kira kayak gitu. Nah, terus di lain sisi juga dengan cara seperti ini nih teman-teman. Nah, ini kan lahannya kan masih kosong ya. Ini lahannya kosong. Ini benar-benar nggak ada rumput ya, gulma ya kalau teman-teman tengok ya. Ada sih sedikit satu dua itu kayak di tengah itu teman-teman lihat. Nah, ini salah satu cara apa namanya mengatasi gulma juga ini teman-teman. Rajin di rotari ya. Kalau misalnya apa namanya udah agak tumbuh gitu kan, udah mulai tumbuh rumputnya, di rotari ulang, di rotari terus itu tuh banyak manfaatnya ya teman-teman ya. Di antaranya kayak rumput-rumput kayak gitu, rumput muda itu bisa mati ya, kegiling kan ya sama pisau rotarinya itu. Terus kemudian tanahnya ini teksturnya bisa jadi lebih gembur kayak gitu ya. Terus bisa apa namanya mematikan OPT yang ada di dalam tanah kayak gitu teman-teman. Kan terjemur ya, kalau misalnya berulang kali terjemur matahari itu nanti kayak OPT itu tuh ya, serangga atau jamur apa yang ada di dalamnya itu tuh bisa mati ya. Istirahat juga kebunnya kan, nggak selalu dipakai. Nah ini diistirahatkan dulu. Nah terus selain daripada yang disemprot, terus di apa namanya kayak gini, di rotari, dicabut juga guys. Nih kayak tadi kerjaan aku ya nyabutin rumput nih, kayak ini nih kan nih. Ini udah dicabuti rumputnya tadi, nggak banyak sih ini yang udah mati kering kesemprot ya kan, kelihatan ya. Ini yang udah kecabut. Nah kalau untuk jenis rumputnya sendiri ada yang kayak mirip rumput di Indonesia teman-teman. Yaudah yuk tak ajak ke sana ya, tak kasih tunjuk ada yang rumput mirip banget dengan di Indonesia. Nah ya teman-teman, kira-kira ini nih loh rumput yang mirip dengan di Indonesia. Ada rumput apa aja? Yang saya tahu ini krokot ya teman-teman ya. Ini krokot ini teman-teman kalau di Indonesia kadang kalau subur malah dijadikan anu ya, pecel ya. Direbus terus dijadikan ulaman untuk pecel ya. Iya mirip ya, kayak di Indonesia juga banyak ya krokot kayak gini ya. Nah ini terus ada rumput ini nih yang paling susah matinya ini kalau di Indonesia ini nih. Ayo angkat tangan petani yang sebel dengan rumput ini nih. Rumput berdaun sempit yang susah mati walaupun udah disemprot nih. Nah ini yang belum kecabut nih ya. Nih ini sama persis dengan yang ada di Indonesia. Ini sangat susah matinya kalau misalnya udah keluar bunga ini teman-teman. Ini paling efektif memang ini cabut ini. Ini jenis rumput berdaun sempit yang paling susah mati ini di Indonesia. Ini biasanya di Indonesia paling banyak nih jenis rumput kayak gini. Nah terus ada ini juga nih kayak babadotan ya. Nih babadotan bunganya keluar ya, sama kayak ini iki. Nah ini juga di Indonesia banyak nih. Nah kalau di Jepang nih teman-teman, umumnya kebanyakan itu rumputnya itu tuh berdaun lebar ya, jenis rumput daun lebar. Kalau di Indonesia kan kebanyakan rumput berdaun sempit kayak gitu teman-teman. Dan di Indonesia itu tuh rumputnya sangat susah dikendalikan.
Nggak tahu itu karena jenis rumput berdaun sempit atau karena sudah resisten dengan herbisida, nggak paham juga saya. Nah, ada yang unik nih di sini teman-teman. Jadi teman-teman ada ngelihat ini kan, yang lahan yang kosong yang ini. Nah, ini bebas rumput teman-teman, nggak ada rumputnya. Tapi malahan teman-teman, yang ini nih ditanami biji rumput teman-teman. Kalau mau tahu, nggak percaya, yuk tak cari kan biji rumputnya. Sebenarnya aku ada ngocekin ini sampel biji rumputnya. Nih, mana nih? Nih ada. Ini ngerjain tadi guys ini. Ini kalau teman-teman nengok ini, yang ini biji rumput yang nggak ketimbun tadi itu. Ini ada juga nih, ini. Terus ini. Nah, ini malah sengaja ditanamin rumput teman-teman. Tapi ini rumput bukan sembarang rumput ya teman-teman. Ini rumput untuk pupuk. Jadi rumput yang berfungsi untuk pupuk. Ini aku ada sampelnya ya, sampel bijinya yang masih utuh, belum apa namanya, belum ditebar. Tunggu dulu sebentar ya guys ya, aku ngambil ke kocek nih sampel bijinya. Tadi pas lagi kerja aku ngocekin sedikit biar ada ini sampel contoh untuk ditunjukkan ke teman-teman. Nah ini teman-teman, nggak fokus. Ini sampel bijinya, ini biji rumput untuk pupuk. Alah terbang ya, ini biji rumput yang digunakan untuk pupuk. Yang jadi pupuk itu bukan bijinya ya teman-teman, tapi nanti ini biji rumput ini setelah ditebar nanti tumbuh. Nah setelah tumbuh, setelah besar rumputnya, itu akan digiling, dirotari teman-teman. Nah itu akan jadi pupuk kayak gitu teman-teman. Ini adalah salah satu teknologi di pertanian Jepang, apa namanya, untuk mengembalikan kesuburan tanah ya teman-teman ya. Misalnya ini kan tanahnya kan kebanyakan menggunakan pupuk kimia sintetik, ya kan. Teman-teman pasti pernah nonton kan video saya yang penggunaan pupuk kimia itu. Saya sering jelaskan penggunaan pupuk kimia sintetiknya jor-joran kan di sini. Nah ini adalah salah satu untuk penetralnya teman-teman. Jadi ditanami rumput ini supaya untuk apa namanya, mengembalikan tingkat kesuburannya. Terus nanti ini kan udah tumbuh, digiling, jadi rumputnya ini menjadi bahan organik tambahan ya, kayak gitu, selain sisa-sisa sayur yang nggak kepakai itu. Nah ini rumputnya ini nih akan digiling pada saat rumput yang tumbuh itu belum mengeluarkan bunga teman-teman. Kalau misalnya udah mengeluarkan bunga ya bahaya, nanti malah tumbuh kalau udah digiling kayak gitu. Ini kalau di Indonesia jarang banget ya ditemukan ya, apa namanya, model kayak gini ya, karena di Indonesia rumputnya udah semerawut dikendalikannya susah. Mana mau pakai cara kayak gini ya tambah banyak rumput kayak gitu teman-teman. Jadi mantep banget di sini ya. Walaupun penggunaan pupuk kimia sintetik yang begitu besar di pertanian konvensional ya, saya garis bawahi, di pertanian konvensional penggunaan pupuk kimia sintetiknya begitu besar, tapi di sini ada cara alternatif untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Salah satunya menggunakan biji rumput yang tadi itu ditanami. Bentuknya seperti gandum teman-teman. Rumputnya itu bentuknya seperti gandum. Nanti kalau misalnya ini udah gede rumputnya, bakalan saya review lagi ya, untuk teman-teman yang penasaran bentuk rumputnya seperti apa. Kayak gitu teman-teman, ini sangat bermanfaat banget. Ini tadi aku ngocein pas lagi kerja itu, tak kocein sedikit gitu kan ya, barangkali bisa dibawa pulang kan ke Indonesia. Soalnya nggak tahu aku ini belinya di mana. Ini bosku kan jarang ngomong. Nah ini tak kocein, jenis rumputnya kayak gandum berdaun sempit kayak gitu teman-teman ya. Kayak gitu pertanian Jepang, rumput kadang dibuang, kadang ya ditanam. Memang bersih banget teman-teman ladang bos aku. Bos aku orangnya rawatan soalnya. Tengok ini sayurnya ya, ini kubis, paritnya bukan parit, itu jalan lorongan untuk nyemprotnya aja bersih. Terus itu jagung ya. Di sana juga punya bos aku. Cuma yang semak itu jelek itu bukan, banyak rumputnya toh, bukan punya bos aku itu teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman? Bagus ya pertanian Jepang.
Kalau misalnya teman-teman mau mengaplikan salah satu dari cara yang ada di sini, bisa. Diantaranya ya, kalau semprot sih udah umum ya. Yang paling saya anjurkan sih itu teman-teman, di rotari berulang kali, karena manfaatnya banyak banget. Rumputnya hilang, tanahnya gembur, patogennya bisa mati. Terus lahannya juga bisa istirahat ya, istirahat produksi prei kayak gitu. Ya kayak gitu ya sekilas cerita-cerita dari sayanya. Mudah-mudahan ini nih apa namanya, ada manfaatnya sedikit lah, atau ada teman-teman teman-teman petani yang terinspirasi gitu kan, mau menerapkan salah satu dari cara pengendalian rumputnya. Syukur-syukur kalau bisa yang kayak gini, kayak gitu teman-teman. Karena ceritanya udah panjang kali lebar kali luas teman-teman, jadi aku cukupkan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Silahkan saksikan, silahkan tunggu video-video selanjutnya dari saya tentang pertanian Jepang kan, tentang magang Jepang atau vlog ya. Mudah-mudahan ada beberapa yang bermanfaat ya, informasi yang bisa tersampaikan. Terima kasih yang udah selalu mendukung channel kita. Alhamdulillah udah 100.000 lebih. Ya alhamdulillah ya, makasih ya. Terakhir yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Undang di subscribe ya, di like juga. Kalau merasa ini bermanfaat untuk teman-teman petani lainnya, boleh di share ya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.